Dan yang selanjutnya ketika burung kacer ini diberikan ekstra puding yang banyak. Yang selanjutnya yang saya lakukan untuk burung kacer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Oke teman-temanku sekalian, kali ini saya berada di sebuah tempat yang luar biasa sekali teman-teman. Karena tempat ini tuh sangat sejuk sekali ya, dan pemandangannya juga oke. Kalau untuk berpuasa tempat ini tuh sangat cocok sekali untuk nyuri teman-teman, untuk ngabuburit ya. Karena saya juga ya sama seperti teman-teman, pasti kalian semua sekarang itu sedang berpuasa bagi yang menjalankannya ya kan. Sama lah, kita juga sama seperti itu, dan sekarang kita lagi nunggu waktunya berbuka puasa. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang burung kacer ya. Seperti biasa, pembahasan Bagong Channel atau konteks atau temanya Bagong Channel ini adalah burung kacer. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk selalu membagikan tips bagaimana cara merawat burung kacer menurut versi Bagong Channel. Oke, mungkin teman-teman kacer mania belum mengerti apa itu ngurak atau mabung ya. Jadi ngurak ini adalah sebuah fase di mana burung kacer ini di dalam setiap tahunnya itu burung kacer ini pasti mengalami molting atau ganti bulu teman-teman. Rontok bulu ya. Burung kacer ini mengganti bulu yang lama dengan bulu yang baru teman-teman. Jadi sama halnya dengan burung-burung yang lain ya, termasuk burung-burung kicau yang lain juga itu pasti mengalami mabung teman-teman. Cuma ada burung itu yang mabungnya itu nyulam, dalam artian nyulam itu bergantian teman-teman, nggak ambrol. Dan kalau burung kacer dia biasanya ambrol teman-teman ya. Jadi ketika dirawat dengan menggunakan perawatan mabung ya, burung ini akan menghabiskan bulunya. Artinya semua bulu itu bakal dirontokkan oleh burung kacer ini teman-teman. Dan bukan hanya burung teman-teman, termasuk ayam juga itu pasti mengalami yang namanya mabung teman-teman. Nah, kali ini saya juga akan membagikan tips atau sharing tentang pengalaman saya menghadapi burung kacer yang mabung ini. Supaya apa? Supaya mabungnya itu bisa bagus teman-teman. Mabungnya juga tidak terlalu lama, dan mabungnya juga itu bisa tuntas. Nah, seperti apa caranya? Tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya ingin sedikit ngomongin tentang ciri-ciri burung kacer yang akan mabung ini teman-teman ya. Jadi burung kacer yang mabung ini, yang pertama memang waktunya memang sudah memasuki masa mabungnya. Itu yang pertama, kacer ini sudah memasuki masa mabung. Yang kedua, burung kacer ini bulunya itu udah terlihat kusam teman-teman. Jadi kusamnya itu ya bukan seperti kusam-kusam yang lain, tapi memang warna bulunya itu udah mulai agak kecoklatan ya, sudah tidak mengkilat lagi bulunya. Dan ada juga ditandai dengan bulu di bagian kening itu udah mulai ada yang seperti jarum teman-teman. Nah, artinya burung kacer itu sudah mulai akan memasuki masa mabung teman-teman. Dan lebih pastinya ketika burung kacer ini sudah ada bulu yang rontok, nah itu adalah salah satu bukti bahwa burung kacer ini akan mengalami mabung teman-teman. Biasanya bulu yang mana yang jatuh? Nah, bisa kalian lihat burung kacer itu bukan langsung pada bulu yang besar teman-teman. Biasanya akan ditandai dengan bulu-bulu kacer di bagian dada teman-teman, atau di bagian leher ya. Dan setelah itu ketika burung kacer ini menunjukkan adanya bulu yang halus yang jatuh, biasanya dimulai dengan bulu yang besar teman-teman. Biasanya dari bulu sayap, mungkin ada juga yang dari bulu ekornya ada teman-teman. Nah, untuk perawatannya seperti apa? Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang merawat burung kacer yang mabung ini teman-teman. Jadi seperti ini ya, untuk merawat burung kacer yang mabung ini. Jadi burung kacer yang mengalami mabung ini pastinya mengalami down. Down itu dalam artian mentalnya itu pasti akan terganggu teman-teman. Pasti akan terganggu ya, mungkin emosinya membeludak, atau jadinya itu emosinya terlalu tinggi, atau malah birahinya juga yang menjadi tinggi teman-teman. Tapi jarang ya, karena untuk burung kacer yang dirawat, contohnya untuk burung kacer yang gacoran di rumah atau burung kacer yang lomba, itu jarang sekali burung kacernya dalam kondisi birahi tinggi terus mabung dan akhirnya mabungnya bermasalah. Jarang sekali teman-teman. Rata-rata burung kacer yang mengalami mabung ini pasti akan merasa kelelahan, capek, stres, emosi yang berlebihan ya, sehingga membuat burung kacer ini menjadi macet mabungnya. Nah, jadi seperti apa pengalaman saya merawat burung kacer yang mabung ini ya? Kalau saya pribadi, yang pertama saya akan memberikan pengkerodongan untuk burung kacer yang mabung ini teman-teman ya. Jadi kita kerodong dulu burung kacer yang mabung ini selama mabung, dan ketika burung kacer itu sudah mulai terlihat tanda-tandanya bahwa burung kacer ini akan mabung, maka kita berikan dulu pengkerodongan teman-teman ya. Nah, sudah itu kita meletakkan burung kacer ini di tempat yang sunyi dulu teman-teman, yang jauh dulu lah dengan burung-burung yang lain. Tapi
Tapi kecuali ketika kalian punya burung masteran, mungkin bisa, tapi tidak bisa terlalu banyak teman-teman. Karena burung kacer ini akan mudah sekali menyauti suara burung yang lain. Artinya burung ini akan lebih sensitif dengan suara burung yang lain teman-teman. Jadi ya kita harus pilih-pilih dulu lah untuk burung masteran ketika burung kacer ini mabung teman-teman. Nah setelah itu apa yang harus kita berikan? Nah karena burung kacer ini membutuhkan asupan, membutuhkan tenaga untuk merontokkan bulunya ini, maka yang kita berikan, kalau saya pribadi itu yang kita berikan adalah memperbanyak ekstra pudingnya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ketika burung ini merontokkan bulunya, kita beri dulu ekstra puding sebanyak-banyaknya teman-teman, minimal melebihi dari perawatan hariannya. Kalau misalnya perawatannya hariannya itu dikasih 2 pagi 2 sore, kita bisa buat 5 pagi 5 sore, atau kalau seandainya 5 pagi 5 sore kita buat 7 pagi 7 sore, atau semaunya juga tidak masalah teman-teman, selagi burung kacer ini dalam masa merontokkan bulu. Karena ketika burung kacer merontokkan bulu, dia membutuhkan asupan protein untuk menambah power atau tenaganya supaya burung kacer ini lancar dalam merontokkan bulunya ya. Karena hal ini juga berpengaruh, burung kacer ini banyak yang mabungnya itu macet. Itu bisa jadi karena itu ya teman-teman, karena kurangnya asupan pakan ekstra puding ketika burung kacer ini mengalami mabung dan ketika burung kacer ini merontokkan bulu. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya ketika burung kacer ini diberikan ekstra puding yang banyak, yang selanjutnya yang saya lakukan untuk burung kacer yang mabung ini sedikit meningkatkan mandinya teman-teman. Jadi artinya ketika burung kacer ini dirawat harian ya, untuk burung kacer lomba mungkin, untuk burung kacer gacoran di rumah mungkin akan dibatasi pastinya kan untuk pemandiannya. Nah kalau untuk burung kacer yang mabung ini, yang masih ketika merontokkan bulu ini, kalau saya pribadi akan membuatnya lebih sering mandi teman-teman ya. Artinya waktu mandinya akan saya buat lebih banyak teman-teman. Supaya apa? Jadi kan gini, kalau burung kacer yang mandi itu biasanya dia akan mengibaskan bulunya. Nah pada saat burung kacer ini mengibaskan bulunya, entah itu pada saat dia mandi, entah pada saat dia itu selesai mandi, pasti dia akan mengibas bulunya, sudah itu merapikan bulunya. Dan kebanyakan ketika pada saat proses itu bulunya akan ikut tercabut teman-teman. Nah jadi akan lebih cepat burung kacer ini melakukan proses mabung, karena burung kacer ini mengibaskan bulu, dan bulu-bulu yang memang sudah waktunya rontok akan segera jatuh teman-teman. Itu ya. Jadi yang pertama, memberikan pengkerodongan burung kacer ini selama burung kacer ini mabung, dan yang kedua adalah memberikan ekstra puding ketika burung kacer ini pada saat masih merontokkan bulu ya, pastinya akan lebih banyak teman-teman. Dan yang ketiga, burung kacer ini diberikan mandi yang lebih, itu selama proses 2 dan 3 ini, selama ketika burung kacer ini merontokkan bulu teman-teman. Nah setelah itu seperti apa? Setelah itu perawatannya, setelah burung kacer ini merontokkan bulu, nah pada saat burung kacer ini menumbuhkan bulunya, itu kalau saya pribadi nih teman-teman ya, kalau seandainya salah ya kalian bisa komentar di bawah, karena memang perawatan burung kacer yang mabung ini pastinya akan berbeda-beda. Setiap perawat pasti mempunyai perawatan yang berbeda-beda, dan efeknya pun berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang cepat banget teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, seperti contohnya si gembel kemarin, kalau si gembel kemarin itu saya rawat itu tidak lama teman-teman, tidak sampai 3 bulan burung kacer itu sudah selesai mabung ya, dan itu emang sudah terbukti. Kalian bisa lihat video saya terakhir yang saya membahas tentang gembel. Nah jadi setelah itu teman-teman bisa menstop pemandiannya, tapi tetap dikerodong ya. Posisi burungnya ini ketika burung kacernya ini sedang menumbuhkan bulunya, atau kalau bahasa kita itu dorong ekor ya. Jadi burung kacer ini kita tetap kerodong ya. Pemberian ekstra pudingnya tetap, cuma tidak terlalu banyak teman-teman, seperlunya aja. Mungkin bisa kita kembalikan di rawatan semula, atau 3 pagi 3 sore, supaya burung kacer ini tidak oper ya, tidak birahinya tidak melonjak ya, tidak oper birahi. Jadi kita cukup memberikan seperlunya aja untuk ekstra puding ketika burung kacer ini mulai mendorong ekor ya, atau menumbuhkan bulu baru. Dan setelah itu untuk mandinya seperti apa? Untuk mandi kalau saya kurangi teman-teman, saya langsung stop pemandiannya, dan mungkin ketika burung ini terlihat perlu dimandikan, baru saya mandikan teman-teman. Contohnya seperti gembel kemarin. Oke sahabat kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada. Nah kali ini kita akan saya pribadi akan membuat sebuah rangkuman atau poin-poin apa yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kalian itu lebih mudah untuk mendapatkan atau mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama, ketika burung kacer ini mengalami rontok bulu, kita harus memberikan pengkerodongan ya, pengkerodongan yang yang istilahnya memang khusus untuk mabung ya. Dan yang kedua adalah memberikan ekstra puding yang banyak ketika burung kacer ini merontokkan bulu. Ekstra pudingnya seperti apa? Mungkin kalian bisa beli jangkrik yang banyak, nah roto juga bisa. Dan terus yang ketiga adalah memberikan mandi yang lebih sering. Ini poinnya adalah ketika burung kacer ini mengalami rontok bulu, sedang merontokkan bulunya, berbeda dengan burung kacer yang sedang mendorong bulunya atau menumbuhkan bulu barunya. Ini berbeda teman-teman. Jadi ketika burung kacer menumbuhkan bulunya, perawatan itu sudah berbeda lagi teman. Poinnya adalah burung
burung kacernya tetap dikerodong, hanya saja kandang tetap dibersihkan. Sama poin yang pertama juga, tetap kebersihan kandang harus nomor 1 teman-teman, supaya burung kacer tidak sakit ya. Terus yang kedua adalah mengurangi ekstra puding. Bukan tidak diberikan sama sekali, itu menurut saya teman-teman. Tapi banyak juga teman-teman kacer mania yang memang mentop pemberian puding. Kalau saya tidak teman-teman, saya hanya membatasi pemberian ekstra pudingnya aja. Tetap dikasih ekstra puding, hanya saja dibatasi teman-teman. Terus yang ketiga adalah ketika burung kacer sudah mulai mendorong ekornya, maka yang dilakukan adalah mengurangi mandinya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan pemasteran? Karena pasti kalian itu bakal bertanya, terus masterannya gimana ya kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika burung kacer ini sibuk dengan merontokkan bulunya, saya tidak memberikan masteran teman, karena dia posisinya lagi sibuk. Sibuknya itu bukan seperti seperti dorong ekor ya, seperti menumbuhkan bulu, karena dia sibuk mencabuti bulunya teman-teman. Jadi saya tidak akan memberikan masteran pada saat itu. Karena apa? Menurut saya itu mubazir teman-teman. Itu menurut saya ya kan. Tapi seperti biasa, semua kacer mania pasti memiliki pengalaman yang berbeda ya kan. Nah, kalau kalian punya usulan seperti apa perawatan burung kacer ketika mabung, kalian bisa komen di bawah ya kan, seperti itu kan. Nah, jadi kalau saya untuk ketika burung kacer ini masih merontokkan bulu, saya tidak memberikan masteran, karena menurut saya itu akan sia-sia, karena burung itu lagi posnya sibuk teman-teman. Jadi dia sibuk mencabut bulunya, tidak sibuk mendengarkan masteran. Nah, yang cocok menurut saya adalah ketika burung kacer ini sedang mengalami dorong ekor atau menumbuhkan bulu yang baru teman-teman. Jadi begini, jadi menurut saya yang terbaik adalah ketika burung kacer ini sedang menumbuhkan bulu barunya. Kenapa? Karena dia tidak lagi sibuk mencabuti bulu. Dia hanya sibuk hanya berdiam diri ketika bulu barunya itu mulai tumbuh teman-teman. Jadi waktu yang pas untuk memasterkan burung kacer itu ketika burung kacer ini sedang menumbuhkan bulu barunya teman-teman. Itu yang baik menurut saya. Nah, terus masteran seperti apa yang cocok untuk burung kacer ini? Nah, nanti kita akan bahas topik ini di video selanjutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, kayaknya untuk pembahasan burung kacer yang mabung ini, sharing-sharing tentang burung kacer yang mabung ini kayaknya batas itu dulu teman-teman. Karena takutnya nanti kepanjangan seperti biasa ya. Pasti kepanjangan dan kalian itu pasti malas nontonnya. Karena kalian pasti bakal bosan teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah menyimak video ini sampai tuntas. Oke, tunggu video-video selanjutnya, tunggu topik pembahasan selanjutnya, tunggu tentang sharing-sharing kita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.